tumbukan bayam. Terus di sini ada air basah, air biasa sama air dengan cuka, yaitu air asam. Kemudian tumbukan bayam ini kita masukkan ke 3 air ini dan kita lihat hasilnya. Jadi setelah bayam berhasil dilarutkan di larutan asam, larutan netral, dan larutan basa, bisa kita lihat di sini larutan asam berwarna ungu. Kemudian larutan netral berwarna ungu juga, namun larutan netral ungunya itu lebih muda atau lebih cerah dari larutan asam. Kemudian yang terakhir adalah larutan basa. Pada larutan basa, warnanya itu lebih merah daripada larutan lain. Jadi warna pada larutan basa ini adalah ungu kemerah-merahan. Kemudian di sini ada tumbukan kol merah. Tumbukan kol merah ini akan dimasukkan ke cairan basa, cairan normal atau netral, sama cairan asam. Setelah dimasukkan bisa kita lihat perubahan warnanya. Jadi setelah kol ungu berhasil dilarutkan di larutan asam, larutan netral, dan larutan basa, bisa kita lihat di sini larutan asam berwarna pink, kemudian larutan netral itu berwarna bening walaupun ada keungu-unguannya dikit. Cuma yang lebih terlihat di sini adalah berwarna bening. Kemudian yang terakhir adalah larutan basa. Larutan basa bisa kita lihat di sini berwarna ungu. Jadi pada larutan indikator kol ungu kita bisa melihat perbedaan warnanya antara ketiganya dengan jelas. Selanjutnya ada tumbukan buah bit. Tumbukan buah bit ini akan dimasukkan ke 3 cairan ini. Yang paling kanan adalah cairan basa, yang tengah cairan netral, yang kiri adalah cairan asam. Jadi setelah buah bit berhasil dilarutkan di larutan asam, netral, dan basa, bisa kita lihat pada larutan asam berwarna oranye kecoklat-coklatan. Kemudian pada larutan netral, larutannya itu berwarna merah muda. Kemudian pada larutan basa,
Warnanya hampir mirip dengan larutan netral, namun pada larutan basa warnanya agak keruh dan lebih ke oren-orenan. Jadi walaupun larutan netral dan larutan basanya agak sulit dibedakan, ketiga larutan ini masih bisa kita bedakan. Selanjutnya di sini ada tumbukan kunyit yang akan dimasukkan ke larutan basa, larutan netral, dan larutan asam. Kemudian setelah kunyit berhasil dilarutkan di larutan asam, netral, dan basa, bisa kita lihat pada larutan asam berwarna putih tapi sedikit kuning, lalu sedikit keruh juga. Kemudian pada larutan netral bisa kita lihat warnanya itu bening namun sedikit keruh. Kemudian pada larutan basa warnanya itu bisa terlihat jelas berwarna kuning. Jadi pada ketiga larutan warnanya itu bisa dibedakan. Selanjutnya ada tumbukan bunga. Ini itu bunga trompet. Bunga ini akan dimasukkan ke larutan basa, netral, sama asam. Jadi setelah bunga trompet berhasil dilarutkan di larutan asam, netral, dan basa, bisa kita lihat pada larutan asam itu berwarna merah jambu. Kemudian pada larutan netral itu berwarna bening namun terlihat sedikit berwarna merah jambunya. Kemudian pada larutan basa tidak berubah warna. Jadi ketiganya itu memiliki warna yang berbeda walaupun larutan netral dan larutan basanya itu sedikit sulit untuk dibedakan. Di sini ada tumbukan temulawak. Tumbukan ini akan dimasukkan ke larutan basa, larutan netral, dan larutan asam. Jadi setelah temulawak berhasil dilarutkan di larutan asam, netral, dan larutan basa, bisa kita lihat pada larutan asam warnanya itu putih keruh. Kemudian pada larutan netral itu warnanya agak kuning, namun kuningnya itu sangat sedikit. Kemudian pada larutan basa warnanya itu kuning kehijau-hijauan. Jadi pada ketiga larutan warnanya itu masih bisa dibedakan. Jadi kesimpulannya adalah
Indikator itu adalah suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam atau basa. Nah, untuk mengukur suatu zat itu bersifat asam atau basa, kita tidak harus selalu menggunakan indikator universal, seperti pada umumnya orang-orang menggunakan kertas lakmus, kemudian diukur tingkat ke-pH-annya. Nah, kita tidak harus selalu menggunakan indikator universal, tetapi kita juga bisa menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu menggunakan indikator alami. Nah, caranya itu kita harus meneteskan ekstrak-ekstrak tumbuhan ke dalam 3 larutan. Yang pertama adalah larutan netral, larutan basa, dan larutan asam. Nah, setelah diteteskan ke 3 larutan itu, pasti larutannya itu akan berubah warna. Nah, dari perubahan warna itulah kita bisa mengetahui suatu zat itu bersifat asam, basa, atau bersifat netral.